Shalom. Saya nggak tahu, beberapa mungkin ada yang tidak hadir karena nonton Argentina lawan Belgia tadi pagi. Setelah, jadi hari-hari kita memang seru ya, kita di depan TV terus di belakangan ini. Karena ada topik yang rasanya kata teman-teman ada yang bilang, aduh rasanya pengen cepet lewat 9 Juli nih, udah enak banget. Ya di berita tuh kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 ya. Yang kedua yang lagi heboh belakangan ini yaitu ya Piala Dunia. Di sini saudara saya nggak tahu berapa banyak pendukung Brasil itu ada. Oh, pendukung Jerman ada? Oh, Jerman ya. Belanda ada, Belanda. Oh, yang lain apa? Nontonnya apa? Oke, saudara, bulan Juli ini saudara kita akan bicara tentang visi. Tapi sebelum kita masuk ke visi, izinkan minggu ini khusus saya spesial, saya mau bicara tentang worship, the power of worship. Nanti minggu depan baru saudara kita akan banyak bicara tentang visi. Oke, saudara, saya rindu kenapa saya bawa tentang tema the power of worship. Karena saudara, saya merasa bahwa setiap kali waktu saya keluar kota, kalau saya nggak bisa ke PCC, saya ke baktian di gereja-gereja yang lain di luar kota. Dan saya menemukan bahwa saudara, gereja sepertinya hari-hari ini hilang namanya pengurapan saudara. Yaitu apa yang dialami gereja adalah akhirnya saya menemukan gereja banyak sekali training, teaching, tapi jemaat nggak disegarkan gitu. Itu sebabnya tema hari ini saya rindu saudara pulang di tempat ini, saudara menemukan kesegaran yang baru. Yang mau bilang amin? Ya saudara, kalau menurut saya gereja kita perlu yang namanya pengurapan, kesegaran, perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu produk gereja saudara. Kalau seminar, dari dulu saya punya anak rohani, dia pernah berkata, Kak kalau seminar-seminar kita training-training kayaknya di sekuler lebih jago deh ngomongin. Ya jadi saudara, training perlu, teaching perlu, tapi tidak lupa saudara kita perlu ngalamin perjumpaan. Karena kalau kita ke gereja, itu waktu tepat kita ketemu Tuhan. Amin. Nah saudara, saya rindu hari ini setiap kita pulang, kita ketemu perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saudara mau? Oke, saudara. Saudara bicara penyembahan itu bicara musik, bicara penyembahan, bicara lagu. Nah, saudara mesti mengerti bahwa lagu, musik itu begitu penting. Waktu kita menyembah Tuhan, seringkali kita lupa bahwa waktu kita menyembah Tuhan, ya, kita pikir kita hanya menghabiskan sebuah syair, tapi saudara lupa bahwa kita menyembah Tuhan, mengangkat suara, saudara ada kuasa yang sedang dilepaskan. Dan saya mau katakan bahwa saya mau beritahu buat kita semua hari ini bahwa setan itu tahu sekali bahwa di dalam lagu, di dalam penyembahan itu ada kuasanya. Hari ini saya mau mengangkat beberapa lagu-lagu yang mungkin kita pernah dengar, atau mungkin artis yang menjadi favorit kita ya, penyanyi-penyanyi yang kita mungkin jadi fans buat kita. Pertama saudara, kita lihat slide berikut ya, beberapa orang yang artis yang dipakai di dalam musiknya untuk menyatakan kuasa kegelapan. Pertama ada George Michael, saudara pernah lagunya dengan lagunya I Want Your Sex ya. Lagu ini adalah menggunakan istilah-istilah preman, istilah-istilah proken yang saudara, yang sangat seronok, yang di dalam lagunya menyatakan bahwa seks adalah pelampiasan nafsu yang bebas dilakukan. Jadi kalau saudara kita nyanyikan lagu ini tanpa sadar, sebenarnya kita sedang menyatakan bahwa seks adalah pelampiasan nafsu yang bebas kita lakukan. Nah saudara, ada satu lagi di bawahnya ada Stevie Wonder saudara. Saudara yang generasi Y ini pasti mungkin bingung ya. Baik, angkatan saya tahu bahas Stevie Wonder. Ciri khasnya gimana saudara? Kalau main musik dia kacamata hitam, kenapa? Bukan karena keren-kerenan ya, karena Stevie Wonder itu buta. Jadi dia pakai kacamata hitam di atas keyboard, dia main lagunya sampai jadi gitu ya. Ya. Ciri khas Stevie Wonder. Nah saudara, ada satu lagu yang sangat suka kita nyanyikan, judulnya I Just Want to Say na 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 na, ya kan gitu kan lagunya. Nah saudara, di dalam musik lagu, di dalam lagu I Just Want to Say I Love You, kalau saudara putar terbalik ya. Jadi kalau dulu saya praktekkan sendiri, saya pernah lakukan uji coba. Jadi dulu kalau dengar lagu kan kita pakai pita ya, belum pakai CD ya. Jadi caranya CD pita rekamannya kita balik. Jadi saudara harus bongkar dulu kaset saudara, dibalik posisinya. Nah kalau diputar, saudara akan dengar gumaman. Dan kurang lebih gumaman itu adalah sebenarnya gumaman tentang orang yang sedang melakukan pemujaan kepada setan. Dan di tengah-tengah gumaman ini saudara kan bisa dengar sebuah suara yang jelas sekali yang berkata bahwa Jesus itu setan. Jesus setan. Jesus setan. Jadi saudara, ini musik setan sedang pakai, ada kuasa yang begitu besar.
Dan setan tahu. Nah, anak Tuhan mesti ngerti waktu kita nyembah Tuhan itu nggak main-main. Ada kuasa yang sedang dilepaskan. Nah, yang berikutnya adalah saudara, next slide, Ozzy Osbourne. Ya, dan tampangnya juga udah serem ya saudara ya. Di dalam lagu yang judulnya Suicide Solution itu bicara tentang apa? Dia bilang bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Tidak tahukah kamu akan hal itu? Mengapa tak engkau bunuh diri? Ya. Dan berikutnya Queen ya. Saudara, kita tahu banget lagunya We Are The Champion. Ini lagu sering kita nyanyi kalau lagi di seminar-seminar tentang sukses kan, diputar. Wah, semua nyanyi dengan gagah berani. We are the champion, my friend, gitu kan. Tapi di dalam lagu ini sebenarnya Freddie Mercury adalah seorang bohemian seks yang terikat dengan kesukaan dengan sesama jenis. Sebenarnya lagu ini sedang memproklamirkan tentang apa? Kebebasan di dalam homoseksual. Ya, kita mengasihi orang-orang homoseksual, kita mengasihi orang lesbian, tapi kita tidak mendukung hal seperti itu. Jadi waktu saudara kita nyanyikan lagu ini dengan lantang, sebenarnya kita sedang memproklamasikan tentang apa? Homoseksual. Yang berikutnya saudara, next slide. Nah, di Eagles saudara, Hotel California. Ini lagu sempat dulu sekali zaman tahun 70-an booming saudara, 70-80 booming. Tapi belakangan ini dirilis ulang dan dimainkan ulang ya dengan akustik yang begitu luar biasa saudara. Dan lagu ini sebenarnya kalau diceritakan hanya berisi cerita tentang sisi gelap kehidupan. Tapi di balik lagu ini saudara, sebenarnya ada sebuah pesan yang sedang disampaikan. Nah, dari mana kita bisa tahu saudara? Lagu ini ternyata di dalam cover albumnya saudara, kalau kamu buka itu yang diperbesar ya, itu ada fotonya Anton LaVey. Anton LaVey adalah pendiri gereja setan, pencipta Bible Satanic. Jadi dia pencipta Alkitab setan. Nah, kalau saudara lihat itu di posisi yang kanan itu di atas balkon, dia gambarnya di atas balkon, itu ada fotonya. Dan kalau saudara perhatikan di kerumunan orang itu sebelah kiri, kalau saudara sebelah kanan bawah, ya saudara lihat itu ada gambar Lucifer di sisi gelap, dan di sebelah kanan ada mukanya si Anton LaVey. Nah, jadi saudara mesti tahu di balik cerita Hotel California ini adalah begini. Suatu saat gereja setan ingin pindah tempat, pindah lokasi, dan beberapa tempat yang dikontak mereka tidak mau menerima gereja setan ini pindah. Hanya satu hotel yang mau mengakomodir mereka untuk masuk, yaitu namanya Hotel California. Dan di dalam lagu ini sebenarnya sedang menyampaikan pesan bahwa gereja setan itu masih eksis. Nah, saudara, ini dikonfirmasi oleh Larry Salter, itu adalah manajer rekamannya Eagles. Dia berkata bahwa apa? Bahwa memang Eagles ini sudah terlibat dalam gereja setan. Ya, kita nyanyi kayak enak banget ya saudara, akustiknya enak banget. Ya, saya nggak bilang habis kita ikut dengar ini tuh saudara pulang bakar-bakar hancur-hancur ya, nggak gitu maksud saya. Tapi saudara, artinya kita mesti selektif. Percaya sama saya saudara, saya ini penggemar dengar lagu saudara, super pendengar lagu. Saya kadang-kadang sedih ya, kenapa ya teman-teman di rohani nggak bikin lagu yang sekelas audiophile gitu ya. Terus karena pakai mono organ terus enak banget saudara. Ya kan, kalau lagu-lagu sekuler itu banyak banget ya. Saudara mesti tahu lagu-lagu itu saudara kadang-kadang kalau dia direkam di tempat yang bagus, musik alat musiknya bagus, teknologinya bagus, saudara bisa dengar sampai detail saudara. Suara itu dengar saudara. Nah, sayang banget ya, lagu rohani belum ada yang bikin. Mungkin gak ada yang mau bayar kali ya, CD-nya mahal banget saudara. Karena rekamannya aja mesti di Jerman saudara. Nah saudara, percaya sama saya, waktu saya tahu kebenaran ini, saya juga mulai harus selektif. Saudara, kenapa? Karena tanpa kita sadar, lagu-lagu itu punya pesan. Berikutnya saudara, next slide. Saudara tahu siapa ini? Hebat banget, itu tanda saudara sangat update dengan perkembangan musik dunia ya. Baru lihat siluetnya aja saudara udah tahu Michael Jackson. Padahal pakai topik, bisa jadi pas bukanya lain. Next slide saudara, tapi ini benar saudara 100 Michael Jackson. Nah saudara, di lagu Michael Jackson yang Beat It, itu judul di dalam, kalau saudara putar terbalik, piringan hitamnya diputar terbalik, pitanya diputar terbalik, saudara akan dengar kata I do believe it was Satan who's in me. Artinya apa? Aku sangat percaya setanlah yang ada pada diriku. Nah saudara, ini kebenarannya saudara.
musik sedang dipakai oleh setan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dan saudara, Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan di sorga. Itu sebabnya waktu dia dicampakkan di bumi, dia pakai talenta dia untuk menyebarkan pesan-pesan dia. Dan tanpa sadar kita menikmati. Ada lagu George Michael, saudara, kalau dicepatkan, putaran irama dipercepat, saudara kan menikmati lagu yang techno gitu ya. Tapi tanpa sadar itu adalah sebenarnya waktu direkam itu adalah sebuah alat musik yang dipakai dari tulang-tulang manusia buat pemujaan di Afrika yang dipukul, gendang dipukul pakai tulang, melakukan penyembahan kepada setan. Dan itu dipercepat karena sadar, kita nggak sadar bahwa itu sedang masuk ke dalam irama penyembahan kuasa-kuasa Tuhan. Oke, next slide. Oke, William Booth, saudara, pendiri dari The Salvation Army, Bala Keselamatan, ya, gereja Bala Keselamatan, itu pendirinya William Booth. Dia berkata apa? Musik adalah pemberian Allah. Satu-satunya seni surga yang diberikan kepada dunia, dan satu-satunya seni dunia yang dapat kita berikan kembali ke surga. Jadi saudara, mari kita pakai musik penyembahan kita untuk dipersembahkan lagi kepada Tuhan Yesus. Yang mau bilang amin? Saudara, karena itu saudara, waktu kita menyembah Tuhan, kita harus percaya bahwa ada kuasa yang begitu besar yang sedang dilepaskan di tengah-tengah waktu kita menyembah. Saudara, tahukah saudara waktu kita menyembah Tuhan sebenarnya kita sedang tidak menyanyi sendiri? Saya percaya. Waktu kita nggak dengar, ya beberapa ini saya nonton di YouTube, ada beberapa orang yang sempat waktu menyembah dengar suara malaikat ikut menyembah. Saudara bisa search, ya, angel sing. Saudara bisa search itu, di tengah mereka menyembah tiba-tiba ada suara malaikat. Saudara, waktu kita menyembah Tuhan sebenarnya ada suara, ada malaikat yang menyanyi bersama kita. Saudara nggak nyanyi sendiri. Di surga itu kalau saya bayangkan saudara, itu seperti sebuah stadion besar, seperti kita lagi nonton sepak bola saudara. Dari mana saya dapat image ini? Saya dapat image ini adalah waktu ada ayat berkata bahwa satu orang bertobat seisi surga apa? Bersorak-sorai, bersuka cita. Artinya saya percaya sekali, waktu satu orang sedang dimenangkan jiwanya, satu surga sedang melihat ke bawah. Malaikat-malaikat, orang yang dari dulu mati. Ada Yohanes di sana, ada Petrus di sana, ada Paulus di sana, mungkin ada mama kita yang sangat mengasihi Tuhan ada di sana, mungkin ada tante kita, mungkin ada om kita yang mencintai Tuhan ada di sana, sedang melihat ke bawah, menunggu, melihat. Sama seperti waktu kita sedang menyembah Tuhan, sebenarnya satu surga sedang melihat ke bawah, menyaksikan kita. Dan saudara, waktu kita menyembah Tuhan, saudara, satu stadion itu, ya, kalau kita nonton bola kan, stadionnya kan semua yel-yel gitu. Ole, ole, ole. Ya, saya dulu nggak suka bola, keracunan. Sejak nikah sama Helen, istri saya, kita bertukar kesukaan. Saya jadi suka bola gitu ya saudara. Ya, kebetulan istri saya fanatik Jerman. Jadi Jerman katanya walaupun nggak menang nggak apa-apa, tetap dia cinta akan Jerman. Katanya mainnya tuh luar biasa dari dulu. Ya, tendang bola di tengah-tengah bisa masuk. Gitu. Dan memang saya jadi suka juga sama Jerman. Gitu ya. Tapi saudara yang berhasil jangan marah sama saya. Sorry. Nah saudara, waktu semua sedang menyaksikan pertandingan bola, saudara, suara kan seperti gemuruh, saudara. Saudara, dan waktu kita menyembah Tuhan, ada sebuah suara yang begitu besar. Dan kita berkata di Wahyu, saudara bisa lihat slide-nya. Di Wahyu ditulis seperti ini, bahwa lalu aku mendengar suara. Aku mendengar seperti suara himpunan besar orang yang banyak, seperti desau air bah. Di waktu saya menyembah Tuhan, suara yang terjadi adalah di surga seperti suara air bah. Gimana kita menggambarkan suara air bah? Kita menggambarkannya mungkin seperti suara air terjun yang deras. Dan kemudian, dan seperti deru guru, deru halilintar maksudnya. Yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya, saudara bisa bayangkan waktu kita menyembah Tuhan, ada suara yang menggelegar di sana bersama-sama, menyanyi bersama kita.
Saudara, suatu saat waktu saya menyembah Tuhan, saudara, 97 tahun 97 saya menyembah Tuhan. Saudara, main gitar itu kalau kita lagi on, saudara. Kalau nanti on itu waktu kita nyembah Tuhan tuh ada masa transisi, masa garing, masa-masa nyari lagu, cari lagu yang ini nggak dapet, cari lagu itu nggak dapet, masa-masa bahasa roh kok nggak kena gitu kayak itu namanya kita cari sinyal gitu, nggak ketemu gitu, sampai dapat tak. Nah, yang saya bilang tak itu artinya udah on. On itu artinya roh kita kayak ditangkap sama Tuhan. Nah, waktu ditangkap saudara itu momennya, itu namanya momen saudara udah dikuasai. Di dalam wahyu ditulis sensitif oleh roh, saudara dikuasai oleh roh. Nah, yang menarik kalau kita bisa sampai on, yang kita namakan namanya, kalau kita nyembah itu yang kalau Daud berkata bukan di pelatangan lagi, tapi udah masuk ke ruang Maha Kudus ya Tuhan. Ya, kita sih nggak mau di pelatangan, ini mau masuk di ruang Maha Kudus. Nah, kalau udah on, saudara ditangkap rohmu, roh kita ditangkap, itu artinya kita akan dibawa pergi. Nah, itu udah macam-macam. Saudara bisa lihat masa lalu kita bisa lihat yang akan ke depan apa yang terjadi. Kita bisa lihat gimana Tuhan hadir dengan nyata. Hadirnya itu bukan bayang-bayang, real banget, saudara bisa gemetar. Maka ada orang mungkin waktu worship Tuhan bisa shaking gitu gemetar. Karena ada sebuah rohnya menjadi dikuasai total, sensitif. Nah, di situ ada banyak nubuat pesan-pesan Tuhan. Nah, ini namanya ngalamin Tuhan dalam, saudara. Enggak cuma ciprat-ciprat, dalam banget. Kalau udah dalam, saudara, itu saudara bisa ngalami masalah selama 3 bulan, saudara bisa bertahan hidup dengan keadaan itu. Saudara tuh kayak tiba-tiba kayak dapat energi gitu ya, kayak minum buku Bima gitu ya, minum energi drink. Saudara punya masalah, punya sakit nggak sembuh juga, saudara pengen drink banget. Nah, itu saudara kita perlu ngalamin itu dalam dimensi yang dalam, saudara. Yang kita kering tuh ciprat-ciprat, kering-kering gitu. Tapi kalau tenggelam dalam, nah itu yang mantap, saudara. Ya, itu yang mantap. Nah, saudara, waktu saya nyembah itu, saudara, saya main gitar gitu ya. Nah, kalau main gitar lebih seru lagi, udah mulai on kan berisik, saudara. Kocokannya juga udah nggak stabil, saudara. Tadi kan kocok kalau tak kiri kocok. Tapi kalau udah on kan, udah saudara. Bener, yang ketawa pasti pernah ngalamin ya, saudara. Udah nggak jelas chordnya di mana, suara sih. Tapi di tengah itu saya tahu, saya ngalamin Tuhan. Tuhan dalam banget, pekat banget. Waktu saya nyembah itu, tiba-tiba dalam keberisikan itu, tiba-tiba saya bisa dengar ada suara perempuan yang lain gitu. Ada seperti suara yang lain. Suaranya indah banget. Yang jelas pasti bukan suara saya. Indah banget, saking saya dengar, akhirnya saya berhenti. Saya dengar. Tapi akibatnya suaranya mulai hilang. Saya main lagi, jadi saya dengar lagi. Saya pikir mungkin resonansi star saya, tapi saya lagi itu. Ya saya tahu sejak hari itu, waktu saya nyembah Tuhan, saya nggak lagi nyembah sendiri. Satu surga sedang nyembah sama saya. Seperti sebuah stadion yang besar, semua lagi menyanyi bersama saya. Oke, ada lagu ini diciptakan bersama malaikat di surga. Amin. Nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Amin. Saudara, malaikat menyembah bersama kita, saudara. Ada kuasa mau kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah kuasa apa yang kita alami ketika menyembah Tuhan. Kuasa pertama adalah kita akan mendatangkan hadirat Tuhan.
Saudara, suatu saat Paulus dia di penjara di Filipi. Suatu saat ada seorang dukun wanita yang sering dipakai oleh bos-bosnya untuk bernubuat, sehingga bos-bosnya bisa dapat untung daripada si wanita itu. Suatu saat roh jahat diusir keluar dari dukun wanita itu, dan bos-bos yang punya dukun ini mereka menjadi marah dan memenjarakan Paulus. Sebelum mereka memenjarakan Paulus itu dianiaya, saudara. Dia dikebukin, dilemparkan, saudara, ke dalam penjara. Saya bisa bayangkan, saudara, situasi Paulus. Jadi waktu di dalam penjara itu mukanya itu babak belur, saudara. Habis ditangkap, dikebukin, dideras, saudara. Dan kalau Paulus mau memilih, dia mau mengasihani diri sendiri, mungkin dia nangis gitu. Dia udah melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, tapi hasil buahnya justru dia dikebukin, dia aniaya. Jadi saya bisa merasakan waktu dia dibelenggu, diikat, saudara, itu nyeri itu malam-malam, sakit gitu kan, nyerinya. Tapi Paulus memilih apa malam itu? Dia memilih untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, apa yang kita alami hari ini? Mungkin kita sedang dikebukin sama masalah kita yang habis-habis. Mungkin kita capek gitu sama masalah demi masalah, sakit yang kita alami nggak sembuh-sembuh, pergumulan yang nggak beres-beres. Kita seperti diderah, dipukul oleh apa yang kita alami. Dan menyembah Tuhan menurut itu pilihan yang terbaik. Nah, mari kita baca di Kisah Rasul 16 ayat 24-26. Kita baca 23. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi waktu Paulus menyembah Tuhan, di tengah kesusahannya, tiba-tiba hadirat Allah hadir. Dan kehadiran itu bisa dirasakan secara fisik, sampai sendi-sendi semua terbuka, sampai belenggu yang mengikat Paulus itu terbuka. Waktu saudara kita mengalami tekanan demi tekanan, waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Allah itu datang menghampiri kita. Dan setiba-tiba, saudara, setiap belenggu masalah, setiap tekanan demi tekanan kita alami, itu terbuka dan dihadirkan. Yang setuju bilang amin. Itu saudara, waktu kita ngalamin situasi yang sulit, menyembah adalah pilihan yang terbaik. Yang setuju bilang amin. Saudara, saya pernah mengalami suatu pengalaman, saudara, tentang bagaimana waktu menyembah hadirat Allah itu hadir. Waktu dulu, saudara, rumah dan kantor saya itu jadi satu. Karena kita distribusi bisnisnya. Di rumah kita pasti ada barang-barang banyak sekali. Di lantai 2 buat tempat tinggal, lantai 1 buat gudang. Nah, otomatis kalau banyak barang itu pasti sumpah ya. Mau barang di rumah. Nah, rumahnya saya taruh kamera CCTV di mana-mana, ya, untuk monitor semua. Nah, saudara, suatu saat di jam 12 malam saya sedang lihat CCTV untuk memperhatikan karyawan kerja. Saya putar CCTV saya. Tiba-tiba hari itu saya ingat hari ulang tahun saya. Jadi saya nonton ulang, dan ternyata ada sesuatu yang menarik. Tiba-tiba saya melihat di kamera CCTV saya jam 12 malam itu, tiba-tiba saya melihat ada cahaya bergerak warna orange. Ketangkep, dia bergerak gitu ya. Jadi waktu istri saya Helen turun, dia lagi jalan, tiba-tiba dia ngumpet di balik rak. Cahaya orange itu. Waktu istri saya naik, dia keluar lagi. Wah, apaan nih? Ya, saya juga belum pernah saya lihat yang begini. Jam 12 malam, buat sama-sama sedap juga gini, penasaran. Saya mundurin lagi, saya lihat lagi. Benar nggak sih? Iya benar. Ada loh, maju bener. Istri saya dari itu saya bawa, coba lihat. Besok saya panggil orang CCTV. Saya bilang, coba lihat ini ada efek cahaya atau bukan? Enggak sih, dia bilang ini juga apaan nih katanya. Wah, saya pikir, wah ini nggak nyaman gitu. Ada ginian gitu ya. Nah, akhirnya saya melakukan penetrasi. Penerawangan. Ada di mana sih? Mana lokasinya? Nah, lokasi kurang lebih misalnya di sana. Saya mulai terawang. Kalau soal kamu tahu gimana menerawang roh jahat, nanti kita ambil private time. Saya kasih tahu gimana terawang. Tapi intinya saya terawang. Ya, saya terawang dan saya menemukan satu spot yang kuat banget. Dan saya tahu dia ada di situ. Dan saya lihat wajahnya, bentuk pewujudannya ya.
seorang wanita, saya lihat wujudnya, saya udah tahu di situ setan. Besok saya mau uji yang saya dapat, karena katanya roh itu nubuat itu harus diuji. Jadi saya panggil beberapa anak binaan saya untuk menguji. Caranya pertama, anak binaan saya yang berdoa siapa saya panggil. Coba saya bilang, terawang rumah ini. Jadi mulai terawang. Dia nggak terawang. Mulai terawang saya bilang, nggak usah terawang Kak. No, di sono. Wah, tepat sekali. Hebat kamu. Silakan pulang. Saya panggil lagi tante saya. Tante saya kebetulan saudara adalah tante yang saya injili, ya. Jadi dia juga one-on-one sama saya. Saya panggil waktu dia ke rumah saya, tante coba cek terawang lagi. Dia terawang, dia bilang di sono. Wah, hebat. Saya makin konfirmasi, itu benar. Nah, akhirnya besok saya panggil anak dinas saya paling dekat sama saya untuk kita doain. Kita doain saudara, kita minyakin saudara. Saya ingat banget malam itu rumah saya kita minyakin sampai banyak minyak gitu ya. Dan kita minyakin paling banyak di daerah itu minyaknya. Karena kan di situ dia ya. Jadi kita merasa kalau kita doain usir, kita tengking roh saat itu. Yang kita rasakan secara kuasa dia, kekuatannya tiba-tiba tuh kayak turun. Kita tengking dia turun, kayak sepertinya kalau ada anjing kita hartak, gitu, dia takut gitu. Dia turun. Tapi yang lucunya, saudara, waktu kita jalan, ini saya berdua loh, sama anak binaan saya kita komfort. Kita jalan, habis kita tengking kita jalan, ya bisa udah selesai kita mau jalan. Dia tuh kayak ngikut, tapi cuma 1 meter ngikutnya, habis itu dia berhenti di situ. Jadi kita capek juga kan ya. Nah saudara, istri saya tuh sepanjang, kalau misalnya saya tuh sering kali dalam bisnis saya sering traveling keluar kota cukup lama. Jadi saya bisa bayangin di rumah itu, ya tambah mbak, kita mau ngapain mbak, istri saya sendirian di rumah itu. Jadi saya kasihan juga gitu. Dan kita kan nggak nyaman nih, kadang keluar kamar tiba-tiba kayak ada yang lewat. Nggak takut sih, cuma nggak nyaman saudara, kayak kutil kan. Ya, nggak ganggu sih, tapi nggak masalah sih, cuma ganggu ya gitu, kayaknya nggak nyaman gitu kan. Ya kurang lebih gitulah perasaan. Ya jadi nggak nyaman banget gitu ya. Ya kita samakan dia dengan kutil aja kan, lebih worth it buat dia. Kutil. Nah saudara, nggak nyaman banget. Dan saya juga was-was gimana istri saya kalau saya tinggal, kondisi gimana gitu. Nah akhirnya intinya kita udah usir, dia cuma turun kuasanya. Suatu saat habis dari meeting gereja, saya pulang, terus kita jam 11, setengah 12 malam, saya pulang dari meeting gereja. Tiba-tiba saya kayak tergerak untuk doain bisnis saya, doain customer. Nah lucunya juga saya tergerak untuk doanya di situ, di depan dia gitu. Dan saya mulai nyembah, saya nggak doa. Kalau salah saya nyembah, saya mulai nyembah. Oh haleluya, saya mulai nyembah. Saya nyanyikan lagu apa ya? Lagu itu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Tuh, saya nggak tahu dia perasaan dia gimana di situ waktu saya nyembah. Kalau iya tau kan dia ngeliatin saya apa-apa nih. Berdiri di depan kami. Saya nyembah terus, saudara. Saya mulai doain customer saya mulai doain toko-toko yang jadi rekanan kita, saya mulai doain barang-barang saya berkati customer, saya doakan customer kenal Tuhan. Saya mulai nyembah Tuhan, dan saya mulai doa campur aduk. Dan tiba-tiba di tengah penyembahan itu, saya merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat dan begitu kuat. Dan saya melihat seperti ada gelap dan terang sedang berperang di sana. Dan saya melihat tiba-tiba kehadiran kuasa gelap itu menggambar seperti awan gelap itu seperti didorong oleh sinar yang begitu terang dan tiba-tiba hilang. Sejak itu saudara, rumah saya nyaman sekali, bersih banget atmosfer. Beri kemuliaan buat Tuhan. Betapa besar kuasa penyembah. Maksud saya ceritanya kuasa supaya kita memahami. Ternyata waktu kita menyembah itu penting banget saudara. Nah ini ada pesan sponsor saudara. Dari dulu kayak kita pengen saudara, saya agak intermezzo. Jadi kalau saudara mau menikmati full package penyembahan, tolong hadir tepat waktu, ya. Karena saudara bisa bayangkan tim worship kita waktu mereka nyembah Tuhan, jemaat tuh waktu saudara datang tuh saudara mungkin masih mikir mobil di serempet orang, saudara kita lagi lengan gitu loh. Masuk hadirat Tuhan di sini, saudara start jam 10 waktu kita nyembah, kita tuh masih nggak on. Nah, worship leader dia akan bangun kita untuk saudara bisa on. Nah, saudara bisa bayangkan saudara, kalau 30 orang masuk, worship leader bangun seperti dari dasar, udah on, 30 lagi masuk, dia bangun lagi on. Jadi worship leader kita sibuk ngebangun-bangun ini. Saudara ngerti maksudnya? Jadi suasana itu nggak serempak, greget,
Pus gitu. Yang seru masuk hadirat Tuhan tuh mesti serempak greget gitu. Put, gitu. Saya dulu punya temen pendoa syafaat bareng-bareng, onnya cepet banget. Jadi kita baru duduk ya, kan orang on kan beda-beda, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, ada 10 menit. Namanya pendoa syafaat memang mungkin peka-peka. Jadi kalau kita duduk dia langsung wih, ini orang cepet banget. Belum, keren banget. Tapi masalahnya doa syafaat, men. Kita bareng-bareng nih doa korporat, jangan lu naik sendiri. Masih ada kita di sini belum naik. Dia udah naik duluan, saudara. Jadi saudara, kalau doa sendiri sih memang seru lah, boleh lah. Tapi kalau sama-sama saudara, kita nyembah korporat seperti ini, saya mau, kita tuh rindu loh. Semua orang bisa naik surga bareng-bareng. Masuk kakak bareng. Yang ada udah naik, ada yang masih nyangkut di sini, masih ada nyangkut tengah, masih ada yang masih di bawah. Korporat, nama korporat naiknya bareng-bareng. Jadi saudara, di luar problem di jalanan, tentunya saya tahu perjuangan ke TCC juga nggak gampang, saudara, banyak masalah-masalah free card lah, yang macam-macam. Diusahakan saudara, tolong saya, supaya kita sama-sama bisa omnya bareng-bareng. Nah yang kedua saudara, waktu kita nyembah Tuhan, kuasa yang kedua adalah kita mengalahkan musuh kita. Yosua pasal 6, kita baca sama-sama ayat yang kedua. 2-3, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Silakan. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, apa? Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, tembok Yeriko, kota Yeriko ditaklukkan bukan dengan senjata. Tembok Yeriko ditaklukkan dengan sesuatu yang sangat menarik, cuma dikelilingin sambil menyembahan. 6 hari keliling 1 kali, 7 hari ke-7 keliling 7 kali. Sampai yang terakhir tiup sangkakala. Saudara tahu sangkakala itu waduh, saya ke Israel mau tiup 3,5 mati itu. Nggak ada suaranya saudara. Susah minta ampun tamu gitu. Nggak keluar saudara. Perlu latihan khusus. Waktu ditiup nyaring saudara, itu keren banget. Saudara, beberapa gereja pernah tiup sangkakala itu. Saya pernah dengar kebaktian mau ditiup sangkakala itu. Emang keren banget saudara. Inspiratif banget kalau tiup sangkakala. Tapi kalau nggak bisa tiupnya garing juga saudara. Oh. Tapi kalau ditiupnya bisa punya ini. Artinya saya menjiwai gitu ya. Itu bunyi saudara. Oh saudara kalau dengar kayak gitu kan, wih, di sorga ini gitu ya, banyak sangkakala. Cuma bayang kalau banyak yang niup begitu kan megah banget. Dan tiba-tiba waktu ditiupkan semua bersorak-sorak, haleluya, runtuh loh, jebret. Cuma begitu. Artinya apa sih? Tembok Yeriko kita hari ini apa yang sedang membatasi kita? Mungkin waktu kita nyembah Tuhan, kita perlu bersorak-sorai. Bersorak-sorai artinya apa? Kita udah dapat jawaban doa. Bersorak-sorai. Waktu saat kita bersorak-sorai, saudara, tiba-tiba semua beban yang merita itu runtuh. Yang setuju bilang? Waktu di Champion Gaming, saudara, ada seorang jiwa yang kerasukan kuasa gelap, saudara. Tengking-tengking nggak mau keluar, saudara. Kita akhirnya kelilingin dia. Dan tiba-tiba akhirnya kita dapat firman untuk apa? Nyanyi, kita nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dia bilang, panas. Oh, syukur itu panas. Kita kan sungguh-sungguh dalam darahnya, darah domba Allah. Diam. Oh, kita makin seneng nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Dan akhirnya setan keluar. Hanya dengan sebuah nyanyian, saudara. Saudara bisa betapa saudara hari ini kita perlu hidup dalam penyembahan, saudara. Setiap tembok dihancurkan,
Sakit penyakit dihancurkan. Keuangan kita yang hari ini bermasalah dihancurkan, dikalahkan, saudara. Apa yang sedang hari ini menjadi tembok-tembok dari hidup kita? Ayo, confess, runtuhkan, nyanyikan, lakukan penyembahan supaya itu diruntuhkan. Yang terakhir, saudara, waktu kita menyembah, kita memiliki hidup yang berbuah dan diberkati. Saudara, suatu saat Daud membawa tabut perjanjian. Waktu dia membawa tabut perjanjian masuk ke rumah Tuhan, saudara, Daud tuh bawa dia itu pakai baju namanya linen ephod. Jadi pakai bajunya itu bukan baju kebesaran dia. Dia pakai baju yang biasa, seperti imam-imam. Dan Daud tuh bawa tabut, saudara, dan 30.000 pengawal mengiring tabut itu, dan seluruh rakyat mengiring tabut itu. Daud itu raja, saudara. Ya, jadi waktu dia membawa tabut itu dengan baju yang sederhana, dia nari-nari, loncat-loncat. Nah, saudara, waktu dia sampai di rumah, istrinya menegur dia. Kita baca sama-sama. Pria dan wanita ganti-gantian. Pria dulu ya, 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, sorry. Pembicara juga manusia. 20, 2-3. Kita hidup. Ya. Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Wanita, ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai akhir hidupnya. Artinya dia menjadi mandul. Jadi waktu kita hidup dalam penyembahan, kita akan menjadi hidup yang berbuah secara rohani. Mikal gak respect sama apa yang Daud lakukan tentang menghormati Tuhan. Kenapa Daud bisa punya motif yang begitu luar biasa? Daud di sini bukan berarti nari sampai telanjang, saudara. Ya, seperti yang Mikal bilang. Daud itu dia waktu nari di depan orang banyak tuh, Mikal tuh malu. Dia melihat bahwa Daud ini raja, kelakuannya kayak gitu loh. Kok gak pakai baju bangsawan? Mungkin hari ini kalau kita lihat ya profil Jokowi gitu kan, waktu di Monas jalan pagi kan pakai baju ya sederhana banget. Itu bikin kita terharu kan. Baju putih, kaos putih biasa, cuma begini doang. Tapi tiap kali lihat dia kita mau nangis. Kita merindukan tontonan seperti itu, yang gak jaim, yang apa adanya. Ya kan? Dan Daud seperti itu, dia gak jaim, dia apa adanya aja. Dan dia lari-lari. Dan kenapa Daud bisa punya motif menari yang begitu luar biasa sampai nggak sadar dia itu raja, nggak pakai baju kebesarannya. Maksud menelanjangi diri itu artinya nggak pakai baju kebesaran, nggak pakai baju mewahnya dia. Karena mau Daud waktu dia berkata bahwa apa? Karena kalau saya jadi raja, saya tahu siapa yang bawa saya jadi raja. Buat pribadi Tuhan yang sudah menemani saya mengalahkan Goliat. Buat pribadi Tuhan yang sudah membawa saya perang beberapa kali dan selalu menang. Buat pribadi Tuhan yang menemani saya mengalahkan beruang di padang gurun. Daud ini orang yang kenal Tuhan dan alami Tuhan. Itu sebabnya dia gak malu-malu waktu nari. Karena dia ingat, dia ini siapa. Maka dia bilang, jangan kan cuma hinain diri dia bilang. Apapun aku kasih kalau Tuhan minta. Yang mau bilang amin. Makanya Daud tuh terkenal sebagai worshiper-nya Tuhan, penyembah Tuhan. Nah saudara, waktu kita hidup di dalam penyembahan, hadirat Tuhan tuh hadir. Kehadiran tuh hadir. Tuhan tuh hadir. Waktu Tuhan hadir, hidup kita tuh berbuah. Bisnis kita tuh berbuah. Pelayanan kita tuh berbuah. Keuangan kita tuh berbuah. Karena Tuhan hadir. Waktu kita berbuah, artinya kita diberkati. Hidup kita penuh kelimpahan. Apa buktinya? Sebelum cerita ini, saudara, tabut itu dibawa, saudara. Di tengah perjalanan, tabut ini hampir mau jatuh. Seorang imam si Usa, dia coba pegang tabut ini supaya jangan jatuh. Maksudnya baik. Tapi tiba-tiba Tuhan murka karena Usa seperti nggak hormat sama tabut.
Allah, sama kehadiran Allah. Dia pegang, salib juga bisa disambar Tuhan dan mati. Daud menjadi begitu takut. Gimana dia bawanya? Akhirnya Daud nggak bawa ke rumah Tuhan, dia menyimpang, dia pergi ke rumah Obed Edom. Dan tabut itu ditaruh di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Mari kita baca apa yang terjadi waktu tabut itu di rumah Obed Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan apa? Memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena apa? Tabut Allah itu. Waktu saudara menyembah Tuhan, hadirat Tuhan hadir, maka berkat Tuhan dilepaskan. Yang mau bilang amin. Jadi saudara, begitu penting hidup di dalam menyembah, membawa Tuhan hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah saudara, kita mau praktek. Gimana caranya kita boleh mengalami kuasa dalam penyembahan? Yang pertama saudara, tips yang pertama adalah ketika nanti saat kita praktek menyembah saudara, persembahkan penyembahan kita adalah persembahan bagi Tuhan. Waktu saya nyiapin ini saudara, Tuhan ingetin saya. Saudara pikir Tuhan suka nggak? Apa Tuhan tertarik sama penyembahan saudara? Haleluya. No, Tuhan nggak suka. Tuhan nggak tertarik sebenarnya sama penyembahan. Tuhan suka penyembahnya. Amin. Si penyembah. Waktu saudara kita menyembah Tuhan, Tuhan tuh tertarik sama pribadi kita. Dia tuh mengasihi kita. Waktu zaman Nuh, waktu dia mempersembahkan daging korban setelah air bah berlalu, Nuh mempersembahkan daging korban bakaran. Tapi ketika kita hari di zaman modern ini, apa yang kita persembahkan? Yang kita persembahkan adalah hidup kita, tubuh kita, melalui penyembahan kita. Itu ada penyembahan yang harum di hadapan kita. Tapi bukan penyembahan yang membuat Tuhan harum, pribadi kita, hati kita. Sesungguhnya Tuhan mencari penyembah-penyembah pribadi. Itulah yang membuat Tuhan suka. Jadi waktu saya menyembah Tuhan, kita harus memahami waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang mempersembahkan itu buat Tuhan. Nah repot banget kalau kita menyembah, kita nggak sadar waktu kita menyembah itu buat Tuhan. Sehingga kita haleluya, haleluya. Karena kita nggak lihat kita sedang memberi sesuatu buat Tuhan. Atau kita lagi mau menyembah Tuhan, haleluya. Ya kayak biasa aja, haleluya. Kita kadang-kadang terganggu sama sebelah-sebelah kita karena kita nggak lihat, kayaknya responnya beda. Saudara, waktu kita nyembah Tuhan, kita nggak nyembah buat sebelah kita menyembah buat pribadi dia. Saudara persembahkan buat dia yang hadir di tempat ini. Yang setuju bilang amin. Yang kedua saudara, waktu kita menyembah, kita perlu mengimajinasi, meresapi syair dan nadanya. Jadi kalau lagunya riang saudara, beatnya kenceng gitu, buat saudara juga jangan. Ya nggak cocok kali, gitu ya. Kalau lagu riang ya riang gitu loh. Kalau lagu melo soalnya gini-gini sendiri aneh. Disesuaikan, nikmati beatnya. Saudara nikmati. Saudara perhatikan orang Yahudi, kalau dia menghafalkan Taurat, mereka begini-gini saudara. Saudara tahu, kalau saudara baca firman saudara gini-gini, daya serapnya akan lebih tinggi 10 kali lipat. Dan saudara tahu, kalau saudara menyembah Tuhan dengan saudara begini, daya serapannya jauh lebih tinggi daripada saudara gitu. Karena waktu saudara begini, saat tanpa sadar, saudara menjadi rileks dan mulai mengalir Roh Kudus. Makanya jangan heran, itu sebenarnya bukan orang suka aneh-aneh begini-gini saudara. Karena lagi meresapi, saudara resapi. Kalau saudara nggak resapi, kuasa penyembahan itu nggak terjadi. Saudara nggak ngalamin apa-apa, garing aja, kering. Dan kalau saudara nggak imajinasi lagunya, nah waktu imajinasi saudara harus bayangin lagunya. Terbang tinggi, saudara bayangin kayak lagi naik ke langit biru, jauh tinggi, amin, semakin tinggi, bagai raja wali. Bayangin dong, jangan liatin saya. Imajinasikan, visualisasikan.
Dan jangan lupa, selain imajinasi, kaitin sama hidup kita. Tuhan adalah sumber kekuatan, bersama Dia ku dibawa dalam bukit, gunung, dan bayang. Bukit dan gunung badai, apa kita bayangin hari? Anak yang gak beres-beres, yang mungkin bermasalah, keuangan kita, pernikahan kita, orang lagi mau ngerjain bisnis kita. Itu loh badai kita. Tapi lagu ini berkata apa? Kita tetap akan terbang tinggi. Lagu ini berkata kalau badai itu, Raja Wali itu kalau kena badai itu bukannya musuh, kayak burung pipit jatuh gitu. Nah, burung Raja Wali itu nyari badai, saudara. Karena dia seru, kalau badai makin seru terbangnya. Makanya kita bilang kita bukan burung pipit, tapi belajarlah dari burung pipit, tapi jangan jadi burung pipit. Jadilah Raja Wali. Kenapa? Karena Raja Wali nyari badai. Mana di badai? Oh, makin badai makin terbangnya makin tinggi. Karena Raja Wali kalau ketemu badai enggak sandal. Mantap, bus. Badai angkat dia. Bus, terbangin. Bus, oye. Beri kemuliaan buat Tuhan. Setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya selalu bayangkan adegan ini, saudara. Makanya saya excited banget gitu. Dan saya tahu waktu saya, itu roh Tuhan yang angkat saya. Dan kita berkata sekalipun kau jatuh, gak akan pernah sampai terjatuh dan tergeletak. Karena tangan Tuhan yang membumbung kita lagi. Hampir jatuh, iya. Yes, baik lagi. Yes, iya. Sedap Tuhan, badai. Itu sebabnya saudara, kita perlu nyanyiin, resapi, nikmati. Jadikan lagu itu milik kita. Jadikan bagian lagu itu milik saya. Imajinasikan. Nah itu saudara, yang kita imajinasikan, Roh Kudus akan ambil alih imajinasi kita. Roh Kudus bisa tiba-tiba ngomong. Roh Kudus bisa tiba-tiba kasih penglihatan. Yang ketiga adalah nyanyian atau lagu iman. Saudara, kita pikir doa itu adalah iman, tapi kita lupa bahwa waktu kita nyanyi, waktu kita berdoa, kita pikir hanya doanya ada iman, ada puasa. Tapi saudara, sebenarnya waktu kita nyanyi itu ada iman kita yang sedang ditaruh. Jadi saya namakan lagu iman. Jadi saya selalu menggambarkan bahwa menyanyi dan berdoa adalah sebuah paket yang sama. Waktu saya menyanyi Tuhan adalah sumber kekuatan, saya seperti berdoa, saudara. Terus apa? Ku dibawa dalam kemenangan. Saya jadikan ini seperti lagu doa saya, lagu iman. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Pertanyaan udah lalu belum? Kadang-kadang belum. Tapi dengan iman, kalau Tuhan nama saya bisa lalu. Bersama Dia ku bagai raja. Lagu iman. Walaupun kita belum melalui, tapi ini lagu iman. Apa yang membuat kita diperkenankan? Iman kita. Iman kita membuat Tuhan perkenankan. Waktu Tuhan berkenan, kuasanya dinyatakan. Entah 10 hari lagi, entah 1 bulan lagi, entah 1 tahun lagi. Pokoknya nanti ujungnya dinyatakan deh. Intinya bagi orang percaya, happy ending deh, percaya deh. Nggak ada sad story, nggak ada anti klimaks. The end-nya pasti indah, saudara. Ya, either indah di bumi, either indah di sorga sih. Tapi pokoknya indah, saudara. Karena firman Tuhan berkata, aku jadikan kau kepala bukan ekor. Kepala bukan ekor. Yang setuju bilang amin. Yang keempat, ekspresikan. Saudara, kalau saudara tahu Tuhan hadir, saudara tahu seseorang hadir, seorang yang spesial hadir, saudara pasti kita nggak santai-santai, kita pasti nggak dingin-dingin, saudara. Ekspresi itu menggambarkan suasana hati kita. Makanya orang nih, saudara, kalau dia sedih, ekspresinya apa? Sedih. Tapi itu masalah di hatinya. Jadi kalau selalu kita ketemu sama Tuhan atau ketemu itu terlukis dan ekspresi. Nah, tapi saudara, ekspresi sebenarnya kita nggak harus nunggu kita dapat dulu. Tapi kalau kita mulai berani melangkah dengan mengekspresikan, sebenarnya itu menolong kita untuk beberapa hal. Pertama, ekspresi itu menandakan kita mau mengimani lebih dahulu, sekalipun belum terjadi. Jadi contoh gini, saya bersuka cita, saya walaupun mungkin lagi sedih gitu, tapi saya coba bersuka cita, saya coba excited, itu akan menolong saya untuk saya mau melangkah dengan iman dulu, sekalipun saya belum lihat jawaban doa. Kedua adalah ekspresi itu membantu saudara semakin tenggelam di dalam penyembahan. Jadi waktu kita ekspresi itu menolong
otak kita ya, otak kiri, saudara, Tuhan bekerja di dalam dimensi otak kanan kita. Tapi setiap kali kalau kita aktif otak kiri kita, otak kiri kita akan memblocking otak kanan kita. Sedangkan otak kanan kita ada di mana Tuhan ngedrop pernyataan dan kuasa. Jadi saudara, waktu kita ekspresi, saudara kita angkat tangan, waktu kita senyum, waktu kita berlutut, tanpa sadar otak kita diperintahkan untuk ke kanan. Waktu otak kita mulai ke kanan, tanpa sadar Roh Kudus mulai menggerakkan diri kita. Itu salah satu berekspresi. Dan ekspresi yang paling mudah menurut saya dalam menyembah, yang membantu kita bisa mengakses Roh Kudus, adalah yang namanya senyum. Bilang senyum. Saudara ngerasa senyum aja deh. Pokoknya percaya deh, taat bodoh deh. Itu akan menolong. Waktu saya senyum, itu membuat saudara rileks. Kan gak ada orang tegang yang susah saudara. Itu sama kayak mau tidur, suruh tidur, gak bisa. Ya, orang marah suruh senyum ya, kamu ya, jangan, itu kita gak bisa saudara. Senyum menolong kita jadi rileks. Walaupun kita mungkin lagi tegang, senyum. Itu saudara, ekspresi, senyum. Kalau saudara tahu Tuhan hadir, saudara mau ekspresikan dengan senyum. Berikan senyum, berikan angkat tangan saudara, berikan berlutut kita. Sekarang mungkin kita belum feel apa-apa, tapi coba mulai dari itu. Oke? Ekspresi juga artinya saudara, kita percaya dia hadir. Nah intinya saudara, waktu kita menyembah Tuhan saudara, ini bicara hati kita sama dia. Hati yang kagum, hati yang kita tahu bahwa Tuhan mampu melihat hidup kita. Itu sebab kita mengekspresikan dan menyembahkan. Nah saudara, saya mau saudara, waktu kita nanti praktek saudara, ambil waktu sekarang ini, coba ingat-ingat siapa kita, pengalaman Tuhan pimpin hidup kita dari waktu kita SD, waktu kita mungkin umur 5 tahun, kita SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, punya anak. Saya coba mulai sekarang flashback ke belakang, lihat ke belakang, lihat ada bagian-bagian penting apa yang Tuhan pernah campur tangan. Nah itu yang kita, kalau kita nyembah Tuhan akan membuat kita kagum. Saudara bisa bayangkan sekarang, ingat, coba ingat. Saya kalau mainan nyembah Tuhan paling berkesan tuh waktu kuliah saudara. Kuliah itu waduh benar-benar saya punya dosen kejem banget saudara. Tiap kali masukin proposal ditolak dulu. Saya kira Tuhan kapan nih ujian cawan ini berlalu Tuhan. Teman saya udah lulus, saya kagak lulus saudara. Tuhan bilang percaya saja, dicoret mulu. Satu titik Tuhan luputkan saya, bebaskan saya dari cawan. Nah, itu buat saya berkesan banget. Apa yang berkesan buat saudara itu? Berjalan sama Tuhan. Coba ingat karya Tuhan. Oke, saudara, kita mau praktek semua? Oke, semua sudah bayangkan tadi apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, saya ingin setiap kita kali berdiri saudara. Mari kita menghormati Tuhan di tempat ini. Yang pertama saudara, waktu nanti kita menyembah Tuhan, kita menyembah untuk siapa? Untuk siapa saudara? Untuk Tuhan Yesus, untuk Tuhan di tempat ini. Jadi tolong saudara jangan dingin-dingin. Tuhan, bukan buat saya, buat Tuhan. Saudara kasih jarak, kasih space, jangan dekat-dekat. Ya, kasih jarak, jangan dekat-dekat. Kasih jarak, jangan mepet-mepet. Dan kita mau bergerak, berekspresi. Oke? Yang kedua saudara, prinsip yang kedua adalah tadi kita slide saya mau waktu saudara melakukan buat Tuhan, saudara harus memahami bahwa semua kita ini pemainnya. Katakan saya pemainnya. Oke? Song leader, worship leader hanya tour leader. Yes. Wasit permainan, saya wasit permainan. Tapi saudara ada pemainnya, lakonnya. Jadi saudara jangan nunggu saya loncat, saudara loncat. Itu aturan mainnya. Oke, semua kita pemain, semua kita terlibat, kita hanya wasit. Tugas saya hari ini membantu saudara masuk ke dalam dimensinya Allah. Sampai dimensi Allah, di dalam kerajaan Allah, saya tinggal selalu pergi jalan sendiri. Wow, ada taman, ada kupu-kupu. Wah, ada Tuhan kasih lihat masa lalu saya. Nah, bagian saya ngantar sampai sana. Habis itu saya turun, saudara pergi sendiri. Ya. Jadi saudara, ingat, setiap kita pemainnya. Katakan saya pemainnya. Oke. Yang kedua, aturan main kedua,
cuek sama sebelahmu. Bilang cuek sama sebelah saya. Iya. Ini hanya kita dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Anggap di ruangan ini gak ada saya, gak ada siapa. Hanya saya sama dia. Jadi saya bertanggung jawab dengan Tuhan saja. Tidak bertanggung jawab dengan respon sebelah saya. Tidak bertanggung jawab dengan worship leader. Tidak bertanggung jawab dengan pemain musik. Saya hanya bertanggung jawab mempersembahkan hidup saya pada Tuhan. Amin. Sekali lagi ingat, semua kita memain. Yang ketiga, saudara, yang ketiga atau pemain ketiga yang terakhir, sadari bahwa dia sudah ada di sini. Gimana cara kita menyadari dia di sini? Saya kasih ambil waktu 10 detik ini, saudara semua. Imajinasikan Tuhan, bayangkan Tuhan sekarang. Pejamkan mata semua, pejamkan mata. Visualisasikan Tuhan sekarang. Mungkin kau sudah lihat dia duduk di tahta. Mungkin kau sudah lihat dia sedang berdiri di hadapanmu. Mungkin kau sudah lihat bahwa Tuhan sedang tersenyum lebar kepadamu. 10 detik ini, kalau kau percaya dia ada di ruangan ini, mari, bolehkah saya minta ekspresi yang terbaik? Berikan tepuk tangan bagi Yesus sekarang. 1 menit ini, berikan kemuliaan bagi namanya. Kita belajar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. SPK singkatan dari saya pengikut Kristus. Kita rindu hidup kita ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dikatakan Yohanes dan Petrus orang yang biasa, orang yang tidak terpelajar. Dalam bahasa aslinya orang yang idiot dikatakan. Tetapi mereka menjadi orang yang luar biasa karena mereka menjadi pengikut Yesus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dalam hidup saya menjadi orang yang luar biasa. Bukan karena saya ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam kelas SPK ini. Kita rindu hidup kita diubahkan lebih lagi oleh Tuhan. Dan juga tanggal 8 Juli, hari Selasa ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya buat DCL, juga tim celebration, semua tim DWT, pekerja yang kita semua yang melayani Tuhan,
kita akan ada sepakat bersama pekerja. Kita rindu, kita percaya ketika kita para pekerja Tuhan kita sepakat, sama seperti ketika Menara Babel, mereka bersepakat, Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan berkata, apapun pasti terlaksana kalau mereka sepakat. Kalau kita sepakat sehati di dalam SBP kita, saya percaya berkat Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan akan tambahkan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, bukan bersyukur AMPM pindah Saudara, karena ketika mereka pindah kita punya space yang lebih luas Bapak Ibu Saudara. Kita bisa buka, dan ini bisa muat 800 orang. Coba lihat kanan kirinya, wow, masih banyak kosong Saudara. Artinya apa? Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di tengah kita. Coba kasih tahu, siap menerima berkat Tuhan ya? Lewat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita rindu sepakat di dalam SBP kita. Jadi simponi kita bulan ini kita akan gabung di dalam SBP kita bersama. Tanggal 8 Juli jam 19 di Maisonet. Dan juga buat teman-teman kita rindu membutuhkan juga pekerja di dalam juga kebaktian anak-anak kita KEGA. Khususnya kelas baby masih membutuhkan 4 orang, kelas usia yang 2-5 tahun butuh 4 orang, kelas yang usianya 5 tahun ke atas juga masih butuh 4 orang, juga butuh pemusik dan 3 orang. Jadi buat saudara, Bapak Ibu juga yang terbeban hatinya tergerak untuk melayani anak-anak dapat menghubungi Novita di nomor telepon yang sudah ada di layar dan juga PIN BB-nya. Dan juga atau kalau hari ini mau daftar langsung juga, saya kayaknya terbeban, ada dorongan di hati saya untuk melayani anak-anak, bisa daftar ke Sylvie. Sylvie boleh panggil ya, Sylvie ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, buat nanti semua di CL dan tim inti tanggal 20 Juli ya, kumpul habis ibadah jam 12 ada kumpul di ruangan ini. Kita nanti akan ada pengarahan yang akan disampaikan oleh Kak Seno. Jadi pastikan buat DCL dan tim inti tanggal 20 Juli bisa hadir. Di bulan ini kita 20 Juli ibadah yang terakhir di bulan ini. Karena 27 Julinya kita akan berfellowship di rumah masing-masing, karena 28 Julinya sudah lebaran. Jadi 20 Juli ini ibadah kita terakhir di bulan Juli ya, bukan di tahun ya. Oke, dan Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bacakan firman Tuhan ini, khususnya juga kita yang sudah menyiapkan. Mari kita menabur dengan iman. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan ke-7, camkanlah ini ya. Tuhan mengingatkan ini harus diperhatikan. Kalau kita menabur di dalam keuangan, kita menabur dengan penuh iman, ini firman yang Tuhan ingatkan, kita camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Pastikan kita menabur bukan karena, berarti saya harus naburnya banyak ya, biar. Ingat Tuhan melihat hati, jadi kita harus menabur dengan hati. Kalau kita menabur banyak hanya karena hatinya, motivasinya mengejar kekayaan, bukan itu. Tetapi kita mau menabur dengan iman. Dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini kalau kita menyiapkan sudah persembahan yang sudah kita siapkan, mari kita menabur dengan sukacita. Kita memberi dengan kerelaan hati. Karena firman Tuhan ini pasti terjadi. Ketika kita menabur dengan iman, kita pasti menuai. Yang nabur sedikit, menuainya sedikit. Tetapi yang pasti di sini, dua-duanya apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Siapa yang mau menuai? Mari kita menabur dengan penuh iman dan ucapan syukur. Dan hari ini juga saudara, kita rindu juga sebentar mengambil waktu, kita mau berdoa buat bangsa kita. Tanggal 9 kita akan mengadakan pemilu. Kita percaya setiap pemimpin itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita percaya ini waktunya gereja Tuhan. Kita berdoa, kita percaya ketika tanggal 9 kita mencoblos, entahkah itu nomor 1 atau nomor 2. Kita percaya Tuhan yang menetapkan siapapun yang terpilih atas bangsa kita. Dan kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Yang pasti teman-teman jangan ada yang golput. Setiap kita, suara teman-teman berharga. Setiap kita memberi kontribusi buat bangsa kita. Jangan teman-teman berkata, aduh, apalah artinya kalau saya golput. Ingat,
teman-teman berharga di mata Tuhan. Suara teman-teman berharga. Rambut kita aja dihitung oleh Tuhan. Saking berharganya. Ada yang pernah hitungin rambutnya sendiri? Tuhan menghitung rambut kita. Artinya kita ini berharga. Suara teman-teman berharga buat bangsa Indonesia. Jadi pastikan jangan ada yang golput tanggal 9. Kita berdoa biar ada keamanan atas bangsa kita. Mari kita mengangkat juga persembahan kita. Bapak, kami bersyukur